warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang renang gaya dada. Gerak dasar renang. Renang merupakan olahraga yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Saat berenang, semua anggota tubuh dapat bergerak sesuai dengan fungsinya. Untuk berenang pemula, teknik yang dasar yang harus dikuasai adalah teknik mengapung. Yang kedua adalah teknik meluncur. Dan berikutnya adalah sejarah singkat renang. Renang pertama kali diperkenalkan oleh Mattei pada tahun 1875. Ia adalah seorang yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan sejak Olimpiade Athena 1896. Adapun nomor renang putri yang dilombakan sejak Olimpiade itu pada tahun 1912. Pada tahun 1902, Richard Cavill memperkenalkan renang gaya bebas. Federasi Renang Internasional dibentuk pada tahun 1908. Dan gaya kupu-kupu pertama kali diperkenalkan pada tahun 1930-an. Itulah ya sejarah singkat tentang renang. Kemudian di Indonesia, olahraga renang mulai berkembang pesat seiring lahirnya perkumpulan renang Bandung atau Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Jadi renang mulai dikenal di Indonesia itu pada tahun 1917 setelah berdirinya Perserikatan Renang Bandung. Berikutnya adalah organisasi renang di dunia. Organisasi renang tingkat dunia ini disebut dengan FINA atau Federasi Internasional de Nation. FINA ini diakui oleh Komite Olimpiade Internasional. Selain renang, FINA juga merupakan induk organisasi internasional polo air, selam, renang indah, dan renang perairan terbuka. FINA ini dibentuk pada tanggal 19 Juli 1908 di Inggris, London. Dan di bawahnya inilah bentuk organisasi renang di dunia dengan nama FINA sesuai dengan logo yang ada di samping ini. Berikutnya adalah organisasi renang di Indonesia. Pengurus besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau yang bisa disingkat dengan PRSI ialah organisasi non-profit yang mengatur kegiatan olahraga renang di Indonesia. PRSI berdiri pada tanggal 21 Maret 1951 di Jakarta dengan ketua umum pertamanya adalah Profesor Dr. Purwo Sudarmo. Adapun kepanjangan PRSI adalah Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Seperti pada logo di samping ini, inilah logo renang yang ada di Indonesia dengan PRSI. Kita berikutnya adalah pengertian renang gaya dada. Renang gaya dada atau breaststroke biasa disebut juga dengan renang gaya katak, di mana renang gaya dada ini renang yang menyerupai seperti katak. Disebut demikian karena renang ini mirip sekali dengan cara katak berenang. Gaya dada merupakan gaya berenang yang cukup santai sehingga populer untuk berenang dengan tujuan bersenang-senang. Ya. Dengan posisi tubuh telungkup dalam air, posisi tubuh stabil lalu bergerak maju dengan gerakan tangan dan kaki. Gaya dada merupakan gaya renang yang memiliki kecepatan paling lambat di antara gaya-gaya renang lainnya dengan teknik renang gaya lainnya. Jadi gaya dada ini adalah renang yang paling lambat pergerakannya dibandingkan gaya-gaya renang lainnya. Kita berikutnya adalah A, gerak dasar renang gaya dada. Saat berenang, semua otot akan bekerja. Tubuh lebih sehat dan bugar dengan berenang. Gaya dada adalah gaya renang di mana tumpuan
perenang berada di dada dan bagian tubuh tidak berputar. Gaya dada merupakan gaya yang paling populer karena posisi kepala yang sebagian besar berada di atas air. Selain itu, gaya ini juga nyaman digunakan untuk kecepatan rendah. Gaya dada merupakan gaya yang dipelajari terlebih dahulu pada mayoritas kelas belajar berenang dengan katak yang berenang di dalam air. Karena gaya dada ini adalah gaya yang paling mudah untuk dilakukan. Bisa ditirukan seperti gaya katak berenang. Ya, untuk perenang-perenang pemula biasanya menggunakan gaya dada. Berikutnya adalah 1. Meluncur. Meluncur merupakan gerakan awal saat akan berenang. Gerakan ini dilakukan dengan posisi tubuh sejajar permukaan air. Saat melakukan gerakan meluncur, tubuh harus rileks. Ya, pada saat meluncur kita harus rileks. Berikut beberapa gerakan meluncur renang gaya dada. Yang pertama, meluncur tanpa alat bantu atau melakukan peluncuran langsung melakukan terjun ke dalam kolam renang. Ini dilakukan untuk orang yang sudah mahir dalam melakukan renang. Kemudian ada 2, meluncur dengan alat bantu seperti papan luncur. Seperti yang ada pada gambar di bawahnya, itu adalah bentuk papan luncur. Ya. Berikutnya adalah gerakan meluncur tanpa alat bantu. Nah, orang yang bisa berenang tanpa menggunakan alat bantu, dia sudah bisa untuk melakukan meluncur di permukaan air. Bentuk latihan meluncur dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Tangan kanan memegang parit kolam lurus ke bawah. Tangan kiri lurus ke depan, kemudian kaki ditolakkan serentak. Dan tangan hingga lurus di depan kepala. Kaki ditolakkan di dinding sehingga akan membentuk luncuran ke depan seperti yang ada pada gambar di samping ini. Ini adalah gambarnya, ya, bagaimana cara melakukan luncuran. Dan ada video pergerakan bagaimana caranya melakukan meluncur. Bisa diperhatikan dan dilaksanakan atau dipelajari nanti apabila kalian berenang di kolam. Berikutnya kita ke gerakan meluncur dengan alat bantu. Latihan meluncur dengan menggunakan pelampung sebagai alat bantu dapat dilakukan dengan langkah yang sama seperti meluncur biasa. Posisi kedua tangan memegang pelampung. Ya, itu meluncur menggunakan pelampung seperti yang ada pada gambar di samping ini. Contohnya meluncur menggunakan pelampung. Yang belum bisa melakukan meluncur harus belajar terlebih dahulu. Berikutnya adalah gerak dasar renang gaya dada. Unsur gerakan dasar renang gaya dada adalah gerakan tungkai dan kombinasi gerakan tungkai dan lengan. Agar semakin menguasai gerakan ini harus dilatih berulang-ulang. Perenang yang giat berlatih akan semakin meningkat kemampuannya. Jadi semakin kita giat berenang atau berlatih berenang, maka semakin meningkat kemampuan kita untuk berenang. Ya. Selanjutnya adalah gerakan tungkai. Gerakan tungkai dalam renang gaya dada itu seperti katak berenang. Dalam renang gaya dada, kekuatan tangan, kaki sangat dibutuhkan. Gerakan kaki bertujuan untuk meningkatkan kecepatan luncuran saat berenang. Seperti pada gambar di samping ini atau video gerakan ini adalah gerakan kaki tungkai renang gaya dada atau dikenal dengan gaya dada. Bisa dilihat ada saat kita menarik, kemudian mendorong ke belakang, ditarik lagi, kemudian mendorong ke belakang. Seperti katak berenang. Selanjutnya latihan gerakan kaki dengan memegang dinding kolam. Bisa kalian perhatikan untuk berlatih renang pada gambar samping ini kita harus turun ke kolam, kemudian memegang dinding kolam dan menggerak-gerakkan kaki, ditarik,
didorong, ditarik, didorong seperti ada pada gambar di samping ini. Selanjutnya adalah latihan gerakan kaki dengan menggunakan bantuan pelampung. Nah, seperti pada gambar di samping ini, caranya melakukannya adalah kita turun ke kolam, kemudian kedua tangan memegang pelampung dan kaki satu berdiri dan salah satu kaki menempel di dinding kolam. Setelah sudah merasa siap, kaki yang menempel di dinding kolam kita lakukan dorongan ke depan sehingga badan kita terdorong ke depan dan bisa tidak tenggelam dengan adanya pelampung yang dipegang dengan menggunakan kedua tangan. Ya. Selanjutnya adalah latihan gerakan kaki dengan bantuan teman. Seperti pada gambar di samping ini, kalian bisa perhatikan, ini adalah cara melakukan latihan gerakan tungkai dengan bantuan teman. Teman memegang tangan kita atau kita berpegangan sama teman, kemudian kita akan menggerak-gerakkan tungkai kaki kita seperti katak, ya. Habis ditarik, didorong ke depan, tarik, dorong ke depan, tarik dan diluruskan kembali seperti itu. Selanjutnya ada posisi tubuh. Dalam renang gaya dada, posisi tubuh juga berperan penting. Posisi tubuh yang benar memudahkan tubuh mengapung. Posisi tubuh renang gaya dada adalah sejajar dengan air. Seperti pada gambar di samping ini, inilah posisi tubuh renang gaya dada. Yaitu posisi tubuhnya telungkup atau tengkurap, atau posisinya menghadap ke dasar kolam. Bisa diperhatikan dan dilihat. Ya, selanjutnya adalah gerakan lengan. Gerakan lengan dalam renang gaya dada berperan sebagai tenaga pendorong. Dalam gerakan lengan renang gaya dada, lengan ditarik membuka ke bawah dan ke belakang. Selanjutnya, kepala diangkat ke permukaan air setelah udara dihembuskan keluar. Seperti pada gambar ini, kemudian ada gerakan video, bisa kalian lihat bagaimana caranya menggerakkan lengan renang gaya dada. Didorong ke depan lurus, kemudian tarik, dorong, tarik ke belakang. Ya, bisa diperhatikan dan dilihat dengan cara seksama. Selanjutnya ada latihan gerakan lengan dengan menggunakan pelampung. Latihan lengan menggunakan pelampung ini seperti pada gambar di samping ini adalah pelampung kita jepit di paha, kemudian kita akan mendorong badan kita ke depan sehingga badan kita akan mengapung dan tangan kita gerakkan dorong ke depan, tarik ke belakang, didorong dan tarik ke belakang. Kita gerakkan seperti pada gambar di samping ini. Gerakan satu, didorong tangan ke depan, kemudian gerakan kedua, ditarik, kemudian gerakan ketiga ditarik lagi untuk didorong ke depan, ya, seperti itu. Dan selanjutnya adalah latihan gerakan lengan dengan menggunakan bantuan teman. Seperti pada gambar di samping ini, inilah contoh latihan gerakan lengan dengan bantuan teman. Seorang teman memegang kaki kita supaya tidak tenggelam dan kita akan berusaha menggerakkan kedua lengan kita, menarik air sehingga badan kita tidak tenggelam ke dalam permukaan air seperti yang dilakukan pada gambar di samping ini. Itu. Selanjutnya adalah cara bernapas dalam renang gaya dada. Cara bernapas dalam renang gaya dada dilakukan dengan mengambil udara saat kepala diangkat ke atas air. Selanjutnya udara dikeluarkan pada saat kepala berada di dalam air. Seperti pada gambar di bawahnya ada contoh, ya. Pada saat kita mengangkat kepala, kita mengambil udara dan memasukkan kepala dalam air, kita menghembuskan udara. Seperti pada gambar atau video berikut, ada gerakan mengambil napas, di mana ada yang dilingkari merah itu, mereka mengambil napas, kemudian masuk dalam air, menghembuskan, ambil lagi, kemudian dihembuskan lagi di dalam air. Bisa dilihat dan diperhatikan bagaimana caranya melakukan pernapasan dalam renang gaya dada. Seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah kombinasi gerakan lengan dan tungkai renang gaya dada. Kalian bisa lihat video di samping ini, inilah kombinasi renang gaya dada. Dari gerakan lengan didorong ke depan, kemudian setelah lengan sampai ke belakang, kaki akan mendorong dan lengan didorong ke depan. Bisa diperhatikan bagaimana caranya
dan kalian bisa akan praktekkan kalau kalian bisa mempraktekannya nanti di kolam renang, ya. Nih, seperti ini adalah kombinasi renang gaya dada. Selanjutnya adalah mengatasi kram saat berenang. Kram termasuk resiko yang sering terjadi saat berenang. Kram terjadi karena otot tubuh tegang. Adapun cara mengatasi kram saat berenang sebagai berikut. Yang pertama adalah kita harus bersikap tenang, santai, dan tidak tergesa-gesa atau panik. Kedua, ambil napas dalam-dalam kemudian keluarkan perlahan-lahan. 3. Lakukan peregangan otot dengan memijat atau menggerakkan tubuh. Kemudian 4. Setelah sedikit reda, menepilah dan keluar dari kolam. Setelah keluar dari kolam, kita akan memberikan pertolongan kepada yang melakukan kram, yaitu lututnya ditekuk ke arah dada, jari dan telapak kaki ke arah punggung kaki. Jari-jarinya ditarik-tarik dan dipijit. Kemudian tidur telentang dan angkat kaki ke atas untuk merilekskan otot kaki. Itu adalah cara mengatasi kram. Bisa juga kita agak dikompres menggunakan air hangat agar otot-otot bisa merenggang dan tidak kaku lagi. Ya, itu. Selanjutnya, olahraga renang. Manfaat renang adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai alat pendidikan. Kemudian yang kedua sebagai rekreasi yang sehat. 3. Menanamkan keberanian, ya, sebagai olahraga renang. 4. Menghilangkan pengaruh buruk. Yang 5, ini yang sangat bermanfaat, adalah sebagai terapi kesehatan khususnya untuk penyakit pernapasan, yaitu penyakit asma. Jadi renang ini termasuk sebagai terapi penyakit asma. Mungkin ini saja materi olahraga renang gaya dada yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada yang bertanya dan kurang paham, silakan bertanya nanti di kolom komentar. Dan jangan lupa setelah ini kita akan kerjakan 5 soal renang yang akan kita kerjakan. Dan jangan lupa selalu rajin mengerjakan tugas, karena semester 2 ini adalah penentu kalian bisa naik kelas atau tidak, seperti itu. Nah, kita mulai dari soal renang. Yang pertama adalah 1. Renang termasuk olahraga ... 2. Apa nama lain renang gaya dada? Yang ketiga, apa nama organisasi renang di dunia dan di Indonesia? Yang keempat, meluncur dalam renang gaya dada dapat dilakukan dengan beberapa cara. Sebutkan. 5. Gambar apakah di bawah ini? Dijelaskan gambar apa tersebut dan apa kepanjangannya. Oke? Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Selanjutnya, agar kalian tidak ketinggalan materi-materi olahraga, info-info olahraga lainnya, silakan terlebih dahulu like dan subscribe. Karena like dan subscribe tersebut adalah gratis. Yang sudah like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya marfu'ah. Yeah. Memang manis gula-gula, begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku dan budaya.
bahagia.